Oke, yang pertama, ini kalau misalnya kamu double klik di SketchUp, terus nanti bakal munculnya ini. Biasanya kalau misalnya dari interior, diajarin tuh pakainya arsitektural yang milimeter. Oke, loading. Oke, udah muncul. Nah, ini biasanya new kalau misalnya kamu mau open file yang udah pernah dibuka, bisa lewat yang di awal tadi, atau kalau nggak pencet file terus open apa gitu. Nanti kamu cari aja file yang udah kamu save sebelumnya. Nah, pertama kalau misalnya kamu mau bikin bangunan, biasanya kan itu perlu lantai, perlu tembok kan. Lantai, tembok, sama atap biasanya. Nah, ini kan ada rectangle. Nah, rectangle itu kan R, berarti kamu bisa aja langsung pencet R. Nanti ininya berubah jadi buat bikin rectangle. Tapi kalau misalnya kamu mau ngeklik suatu benda, itu biar jadi berubah jadi kursor, dia pencet space. Nah, kayak gini. Setelah kamu pencet orangnya kan. Tapi kalau misalnya pas masih rectangle terus kamu mencet orangnya, itu nggak bisa. Jadi kayak malah aneh gitu. Misal kayak ini rectangle, terus kamu mencet orangnya, tuh nggak bisa. Malah ngebentuk rectangle. Jadi kalau misalnya mau ngeklik suatu benda gitu, milih, itu pencet space dulu. Atau kalau enggak, misal kamu udah ada lagi nih shortcut-nya, kalau H itu artinya geser kiri atau kanan, atas atau bawah. Terus kalau misalnya kamu mau escape, kalau misalnya nggak pakai space, dia bisa pakai itu escape. Oh sorry, nggak bisa ternyata. Itu kalau di AutoCAD. Oke, yang tadi abain aja. Pokoknya pencet selalu pencet space biar dia berubah jadi kursor. Nah, misal dari H tadi yang kiri kanan, kamu mau langsung muter. Gimana caranya biar dia bisa ngelihat di sisi lain gitu kan? Dia kan 3D ya. Kamu pencet O aja. O, nanti berubahnya jadi kayak gini. Kamu tinggal mainin ininya, kursornya. Nanti dia bisa ke kiri atau kanan gitu. Jadi sebenarnya lebih enak kalau misalnya kamu pakai mouse. Nanti aku ajarin yang mouse, cuman mouse-nya lagi nggak tahu di mana. Pokoknya sebenarnya banyak shortcutnya. Kalau yang tadi itu simbolnya yang ini. Ini namanya orbit. Dia tuh kayak bisa muterin gitu. Terus kalau misalnya yang satunya ini namanya tuh lupa lagi apa namanya. Pan. Jadi kayak ke kiri, kanan, atau atas atau bawah gitu. Terus shortcutnya ada lagi. Kalau E itu buat ngehapus. Jadi ini bisa dihapus gitu. Biasanya ngehapus tuh buat garis atau kalau enggak sebuah sisi gitu. Nah, ini kalau misalnya kamu mau mencet di situ. Sebenarnya semuanya ada di atas. Cuman kalau misalnya bikin pengerjaan lebih cepat, kita pakainya shortcut yang tadi itu. Yang paling aku sering pakai itu H buat geser, O buat orbit, terus R buat rectangle, E buat ngehapus, sama M itu buat move. Nah, kamu kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya kamu mau muterin orang dia kan ini kan udah diklik kan. Terus nanti kamu geser sini gini aja. Tapi kalau misalnya kamu misalnya mau lurus gitu, kamu yang kursornya tuh diarahin ke titik-titik ini yang kayak gini, garis-garis ini. Misalnya kamu sebelah sini itu, dia ngikutin ininya. Tapi kalau misalnya kayak kamu mau nyamain sama yang lain gitu kan, misalnya sama yang di sebelah sana, arahnya ke arah sini, kamu bisa ke ujung sana, jadi ininya bebas gitu, kursornya mau di mana aja. Nah, kalau misalnya kamu belum klik lagi, misalkan ini kan M kan ya, gini kan, ini yang ini tadi. Terus kamu mau pindahin kayak gini, tapi kamu belum pencet sekali lagi, belum pencet ini lagi sekali lagi.
ini baru berubah. Tapi kalau misalnya kamu belum mencet terus tiba-tiba kamu udah mencet ini space, dia nggak bakal ke undo gitu. Oh ya, buat move tadi itu bukan cuman muter doang, tapi pas pas kamu mencet ininya bisa diubah kiri kanan. Tapi dengan syarat jangan nyentuh yang merah-merahnya. Ini kan ada merah-merah kan. Merah-merah tuh buat muter-muter, buat muterin. Tapi kalau misalnya nggak ada merah-merahnya, misal di sini kan bagian sini, double klik itu tempat aku kalau misalnya double klik sama aja kayak yang kiri. Klik kiri terus dipindah gitu. Tuh, pencet aja kayak kamu sambil ditahan kalau misalnya pakai mouse. Bisa ke kiri, kanan, atas, bawah gitu. Terus kalau misalnya kamu tahan terus sampai kayak ada warna biru. Ini tuh warna biru. Garis-garis putus-putusnya itu warna biru. Artinya itu pas banget ke atas. Bener-bener yang kayak ke atas banget gitu. Tapi kalau misalnya ke hijau, misalnya kayak gini. Ini kan hijau ya garisnya. Itu berarti sejajar. Pokoknya sejajar sama sumbu X. Kalau ini sumbu Z. Kalau biru itu sumbu Y. Jadi gitu. Atau kalau misalnya kamu mau, misalkan ini kan melayang ya, terus kamu klik, terus kamu mau ini sejajar sama titik nolnya, atau misalnya sejajar sama lantai, kamu kliknya di bagian sudut sini buat disamain ke bawah sini, ke titik ini. Jadi kamu tinggal geser aja. Terus kadang tuh kalau misalnya pakai move itu kadang suka ke double gitu. Tapi kadang enggak, kadang iya. Jadi kalau misalnya kamu mau double, bisa pakai mana aja sih sebenarnya. Kamu bisa pakai copy, Ctrl plus copy, terus double ya. Terus klik paste. Oh, harus itu ya, dalam keadaan kursornya kayak gini ya. Copy, terus paste. Oh, salah, malah pencet Fn. Oke. Ctrl plus V. Copy, C. Terus paste. Nah, dia nanti nggak bakal ditempatin, nggak bakal langsung ditempatin, jadi langsung muncul move. Jadi kita harus nempatin dulu, harus klik sekali lagi buat ya biar bisa di sana gitu. Terus ini udah jadi buat nge-copy pastenya. Nah, sekarang kita belajar cara bikin lantai. Pertama kan rectangle kan. Kita bikin lantai itu biasanya dari atas sih. Kalau nggak jangan terlalu dari atas, nanti dia bisa melayang. Biasanya aku kalau bikin lantai suka dari sudut sini. Jadi kayak ya udah itu zeronya di situ kan. Terus kayak bikin aja lantai. Ini kan rectangle kan. Terus misal kamu bikinnya itu trapesium kamu bisa pakai ini. Jadi segitiga di sini tuh nggak ada segitiga. Cuman kamu bisa pakai pen. Pen itu bukan pen sih, kan lebih ke line. Jadi kayak garis gitu. Shortcutnya tuh L. Jadi misal ini kan L. Tuh dia berubah. Nah, biasanya kalau shortcut tuh biar gampangin, lebih enaknya tuh biasanya di sini bakal muncul gitu. Pokoknya sesuai sama hurufnya lah. Misalnya nih ya, ini arch. Coba pakai A. Dia tuh berubah langsung gitu. Tuh. Kayak udah mau habis baterainya. Oh my god. Nih, misal di sini. Terus misal segini. Oh iya, kalau misalnya kamu mau nentuin garis, nentuin gitunya, biasanya kamu pakai ini. Angka-angka ini. Misalkan udah pencet ini kan, udah pencet titik sudutnya. Kamu pencet 1000 misalnya. 1, 2, 3. 3. Nih, dia tuh bakal ke 1000 mm atau setara sama kayak
100, oke, wait.